Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seluruh para pencari kerja, pagi ini kita mau berbagi trik terkait bagaimana sih cara atau tips lulus menjadi ASN. Apa itu ASN? Aparatur Sipil Negara. Nah, ASN ini dibagi menjadi dua. Yang terdaftar istilahnya yang diakui menjadi ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Nah ini belakangan ini yang lagi-lagi rame bagaimana mengakomodir atau bukan menampung ya, istilahnya apa ya, para tenaga honorer yang sudah lama itu diberikan istilahnya kesempatan untuk menjadi ASN melalui jalur P3K. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang baru lulus atau yang masih memenuhi syarat bisa berdaftar menjadi CPNS. Tapi CPNS kalau di daerah jarang. Yang biasanya CPNS ya kementerian. Nah, ini pagi ini saya ditemenin sama seseorang yang Masya Allah luar biasa sekali. Ini yang kemarin lulus ya. Lulus ASN P3K, dan juga akan kita nanti bahas bagaimana tips tidak hanya P3K untuk jadi CPNS. Nah, ini abang kita, Bang Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Bang, ini mohon diberikan tips dan trik ini. Kemarin kan lulus ya, abang lulus ini, abang lulus jadi P3K. Boleh diceritakan ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan berbagai macam persyaratan untuk bisa mengikuti kompetisi yang ada di berbagai macam daerah. Silakan, Bang. Ya, terima kasih sebelumnya host kita yang luar biasa ini pagi ini sangat-sangat indah ditemani dengan host yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi saya tambahkan sedikit tadi, jadi untuk ASN P3K bukan hanya melalui honorer ya, tapi yang bekerja di sektor swasta yang sudah memiliki pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja juga boleh ikut atau berpartisipasi. Oh, berarti tidak hanya honorer ya? Bukan hanya honorer. Bukan hanya honorer daerah atau kontrak dan lain sebagainya yang terikat di pemerintahan. Betul. Dan bahkan di swasta bisa. Nah, ini contohnya, ini abang kita ini di swasta. Kemarin di mana? Saya kebetulan di salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertanian, khususnya di perkebunan ya. Bukan pertanian, saya ralat perkebunan, yaitu di perusahaan tembakau. Jadi saya 10 tahun di tembakau dan menggunakan pengalaman kerja di tembakau. Dan alhamdulillah berhasil lulus administrasi dan selanjutnya berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi dan akhirnya saya bisa menjadi ASN P3K. Nah, untuk trik-trik, untuk triki-trikinya ya, terus terang saya pribadi, mungkin teman-teman yang mau ikut ASN, entah itu PNS ataupun P3K, silahkan memiliki trik-trik sendiri. Nggak apa-apa juga mengikuti triki-triki dari saya. Saya sebutnya itu 6 tepat plus 1. 6 tepat plus 1. Kenapa jadi 7? Ya, 7. Jadi 7 ya. Jadi 7 tepat. Yang pertama itu tepatkan niat. Niatnya yang pertama apa sih ya, jadi ASN? Niat yang pertama itu harus benar-benar berniat untuk benar-benar ingin mengabdi kepada Masya Allah, negara. luar biasa sekali ini. Terus yang kedua, sebelum yang kedua ini, karena gini teman-teman seluruh di Indonesia, teman-teman di Indonesia, karena banyak yang berniat pengen gaya-gayaan ya, gaya-gayaan, wah jadi ASN nih gaya ini, itu salah niatnya, harus dirubah. Betul. Ingin mengabdi, ingin membahagiakan orang tua, ingin pokoknya yang luar dari itu tolong dihilangkan, diperbaharui niatnya, maksudnya niatnya, tujuannya itu harus betul-betul sesuai. Oke, dilanjut Bang, yang kedua. Yang kedua tentunya tepat ilmu. Jangan background keilmuan kita itu di dunia pertanian atau ijazah kita di
pertanian, daftarnya di teknik. Ya, itu masuk, administrasi sudah sudah nggak bisa betul. itu. Harus dilihat juga pengalaman kerjanya, relevan juga. Jadi harus betul. Relevansi dari itu semua itu trik yang kedua. Nah, trik yang ketiga itu adalah tepat menjawab soal tentunya. Jangan soalnya terkait dengan soal ya, terkait dengan soal. Jangan soalnya multiple choice ntar dijawab IC. Yang jelas nanti pas di komputer CAT CAT-nya itu yang jelas ada pilihannya, pilihan ganda bukan IC. Ya, betul. Jadi harus benar-benar diperhatikan, benar-benar jangan sampai salah berpikir. Soalnya maunya ke arah barat, jangan dijawab ke arah timur. Nah, ini saya juga kasih masukan. Kemarin saya ikut yang PNS, CPNS. Alhamdulillah saya juga lulus PNS. Itu betul. Soal itu harus diikuti kemauannya. Jangan kemauan diri kita. Nah, itu harus triksnya. Jangan soalnya bilang A, kita karena ego kita, memang ada jawabannya sesuai dengan ego kita. Betul. Itu kan salah, itu harus diikuti apa kemauan dari soal itu. Terus lanjut, Bang. Nah, trik yang keempat, ini yang paling teman-teman saya waktu ikut tes kemarin ASN itu tepat waktu. Jadi jangan waktu buru-buru itu ya. Harus benar-benar diperhitungkan. Jadi khusus untuk ASN P3K itu ada 4 kriteria soal. Atau 4 kriteria tes. Yang pertama namanya itu tes kompetensi teknis, tes kompetensi manajerial, tes kompetensi sosiokultural, dan tes kompetensi wawancara. Nah, khusus untuk wawancara ini dia dipisah dari 120 menit karena dia punya waktu khusus 20 menit. Khusus untuk wawancara. Nah, yang 120 menit tadi itu harus benar-benar diperhitungkan. Mana yang harus didahulukan? Tapi saran saya lebih baik yang pertama itu fokus ke teknis dulu karena itu keilmuan. Karena masih baru, masih fresh. Jangan sampai kita dicekoki sama di luar kemampuan kita. Nanti mumet dia. Mumet. Lebih baik harus dicari soal yang betul-betul gampang untuk dikerjakan biar enggak terpaku sama sama satu titik satu fokus sama yang itu saja gitu. Betul. Sehingga di situ kita bisa berhitung, mengkalkulasi berapa waktu per soal yang kita butuhkan. Jangan sampai setelah kita kalkulasi misalnya kita dapat angka dari jumlah soal dulu ya biar kita bisa kalkulasi. Untuk teknis itu 90, untuk sosiokultura itu 20 soal dan untuk manajerial itu 25 soal. 25. Nah, kalau wawancara berapa? Kalau wawancara itu ada 10 soal. Jadi untuk yang 3 tadi yang kompetensi teknis, manajerial sama sosiokultura ini dari 120 menit itu kita benar-benar harus membagi berapa sih durasi per soal yang harus kita kerjakan. Jangan sampai lebih, kurang boleh. Kurang itu untuk mengantisipasi banyak keraguan-keraguan sehingga kita bisa mereview kembali di saat kita masih punya waktu untuk mereview kembali. Dan saya kasih satu trik atau tips teman-teman, kalau misalnya meragukan soalnya tolong nanti teman-teman akan dikasih lembaran kosong. Nah, biasanya untuk menghitung. Nah, di sana lembaran kosong itu kalau misalnya ragu-ragu di soalnya itu tulis kodenya, misalnya angka nomor 1 itu meragukan. Nah, nanti pas sudah selesai jawabnya, kalau ada masih waktu tuh tinggal dicari, bukan di satu-satu cari, enggak salah itu. Itu harus kalau misalnya ada ragu di nomor 10, tulis nomor 10, ini ragu. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kalau ada waktu tinggal balik lagi, tinggal cek. Nah, itu lanjut. Betul. Nah, yang kelima yaitu tepat cara. Cara yang saya maksud di sini jangan sesekali menggunakan cara-cara dalam artian shortcut. Ini susah ini. Padahal waktu masih kita punya banyak. Sehingga kita melakukan cara-cara yang di luar ilmiah, dalam artian di luar intelektual. Maksud saya hitung kacing baju, A, B, C, D, hitung jari tangan. Nah, itu harus dihindari hal-hal yang seperti itu. Cara kita ya berpikir.
Betul. Harus Jadi belajar ya. Harus belajar. kita Nah, supaya tepat dengan cara berpikir tadi ya, mau tidak mau harus mempersiapkan diri dengan cara belajar yang Betul, giat. yang maksimal ya. Betul. Oke, Itu yang lanjut. kelima. Yang keenam, ya itu namanya adalah tepat metode. Jadi cara dan metode ini saya pisah. Kenapa? Karena kalau cara sama metode ini, kalau cara itu bagaimana caranya kita menjawab, Jawab. kalau metode ini dari awal kita sudah prepare. Apakah metodenya akan kita acak dulu, misalnya Oke, tekniknya ya, teknik jawabnya. karena tingkatan kesulitan soalnya ada yang sedang, ada yang mudah, ada yang rendah. Nah, khusus untuk di teknis itu metodenya begitu dibaca sekali, kalau sudah nggak bisa, udah lewat saja. Lewatin. Jadi kasih tanda. Iya, kasih tanda. Ntar Kasih tanda di kertas buramnya. kita punya banyak waktu untuk kembali lagi betul. untuk mereview sehingga kita masih bisa berpikir. Iya. Jangan dipaksakan sudah nggak bisa atau kurang ingat atau gimana. Nah, itu jangan sekali Pokoknya dipaksakan. jangan karena sampai waktu terus mumet berjalan. menjawab. Betul. Kalau sudah mumet, buyar semuanya. Saya yakin pasti buyar itu. Betul. Kalau sudah satu soal aja fokusnya terus nggak bisa jawab, bakalan ini kerasa pusing ya. Betul. Oke, lanjut Bang. Yang ke yang berapa? terakhir yang yaitu 7. yang ketujuh, yaitu tentunya adalah tepat doa. Nah, Minta betul. doa ke orang-orang yang sangat berjasa di kita, entah itu orang tua, kakak, adik, guru, dan lain sebagainya. Ketika itu bisa dilakukan yang 7 tepat tadi, insya Allah ya seperti saya sudah di sini sekarang sudah di BPTP ya, Balai Perlindungan. Sekarang BPTP Provinsi bergerak Nusa di Tenggara bidang Barat. pertanian ya untuk melindungi Untuk melindungi tanaman. tanaman. Nah, ini yang ini tips umum. Kalau nanti insya Allah kalau ada waktu kita buat tips khusus lulus di bidang pertanian nanti. Betul. Ini cara trik-triknya secara umum. Ini teman-teman juga bisa cari informasinya. Yang jelas ini saya kasih juga masukan, cari informasi atau masuk di grup-grup yang ada yang berkaitan dengan bidangnya teman-teman. Misalnya gini, di bidang pertanian itu di grup Telegram, itu banyak sekali. Misalnya mau ngambil pengawas benih, mengambil PUPT namanya pengendali organisme pengganggu tumbuhan, penyuluh, itu ada grup tersendiri. Di sana biasanya di grup itu akan dibedah berbagai macam soal, diberikan masukan oleh beberapa orang yang sudah lulus di di bidang tersebut. Nah, mungkin itu ya Bang ya. Terkait dengan yang penting itu doa, masalah usaha itu ya yang penting dijalankan ikhtiarnya, doa dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kunci. Dan jangan lupa, jangan hanya begitu ada kemauan minta sama Allah, harus dari jauh-jauh hari minta dan luruskan niat. Mungkin itu saja ya tips dan triks bagaimana lulus menjadi ASN di Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Deng deng deng. Nih, Yupan. Sudah dong. Langsung saya upload tanpa edit.